wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, kembali lagi dengan channel kami, channel Bunga Islam Indonesia Permis. Kali ini kami akan melanjutkan teknik daripada teknik sebelumnya. Teknik sebelumnya ada 2 teknik pisau. Kali ini kita lanjutkan teknik pisau 3 dan 4. Kali ini teknik yang kita kupas dan pembahasan teknik kali ini temani oleh Kak Sahril. Selamat siang Kak Sahril, menjelang sore. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan temani Kak Sahril dalam teori kali ini. Awalnya kita akan menjelaskan teorinya, setelah itu kita akan mengadakan praktek bagaimana ketika di lapangan. Tentunya teori dan praktek akan berbeda. Baiklah, simak terus sampai selesai. Bagi yang belum bergabung di channel kami, silakan tekan tombol subscribe. Apabila sudah bergabung, jangan lupa like, tonton, dan bila berguna, silakan di-share ke beranda masing-masing teman. Terima kasih, ikuti terus video dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, tonton juga. Baiklah saudaraku, kali ini akan masuk ke penjelasan bagaimana teori menangkap tusukan yang kedua ataupun menangkis serta menghindarnya. Silakan disimak, boleh tusuk pelan dulu ya. Awal tusukan kita fokus menangkap bagian daripada genggaman tangan musuh kita. Boleh diulangi lagi kesannya. Kita ikuti tempo daripada tangan musuh kita, setelah itu baru kita putar tangan. Boleh mendekat sedikit, di zoom ya. Ketika dapat tangan, maka secepatnya kita putar, masukkan tangan kanan kita, putar tangan kiri, genggam lengannya dengan kedua tangan kita. Setelah itu baru kita putar balik serangan ke arah leher musuh kita ya. Sekali lagi, langsung kita lanjutkan. Dapat langsung diputarkan, putar ke arah musuh. Itu bisa dilakukan jika kecepatan kita sudah biasa melakukan gerakan ini. Untuk latihannya harus dilakukan secara berulang-ulang. Jangan hanya melakukan sekali setelah itu mau dicoba, karena teknik ini cukup berbahaya dan boleh digunakan bila sudah refleks. Setelah kita pelan dulu, tangkap, ambil, kembalikan ke arah musuh. Apabila ditangkis, coba Kak, tangkis Kak ya, jangan ditangkis pakai tangan, nanti ada teori tangkisannya kita bahas saat ini juga. Coba Kak, tangkis. Nah, ditahan di pergelangan tangan yang mau nyerang. Nanti opsinya tinggal teman-teman, bagaimana kira-kira opsi yang paling baik yang kita lakukan, karena di sini ada celah. Coba lihat bagian bawah, bagian vital pada musuh kita. Nah, setelah ini gagal menyerang, maka gunakan opsi kedua. Karena opsi daripada bela diri itu jangan hanya satu, langsung kita alihkan, kita putar, boleh ditendang ya. Apabila ditangkis, masuk lagi opsi yang ketiga, serangan ke arah wajahnya. Karena pencak silat adalah menang cepat dan kalah cepat ya. Boleh sekali lagi Kak Sahril, cepat. Nah, kalau gagal, maka kita lanjutkan ke serangan yang dapat kita lakukan. Ini teori dan prakteknya, ini prakteknya. Coba agak cepat. Nah, kalau gagal, ini langsung ada bagian kosongnya. Ini banyak. Jadi tinggal teman-teman gunakan mana yang baiknya. Baiklah saudaraku, tentunya ketika kita melakukan teknik saat latihan dan di lapangan seringkali diperdebatkan, tentunya akan berbeda. Bagaimana cara mengatasinya? Maka harus banyak teknik yang kita kuasai, ataupun harus banyak opsi. Seandainya seperti tadi, kita bahas kembali, saya menangkap serangan tusukan. Nah, ini ketika mau saya putar balikan, dia mengelak, langsung mengelak, tahan, maka lakukan opsi secepatnya. Menang cepat, kalah cepat. Belum tentu kita menang, ataupun belum tentu dia kalah. Terserah, mau serangan mana, boleh ke arah kemaluan. Kalau ditangkis, ya kita harus lebih cepat. Boleh kita lakukan dengan bawakan tangan ini masuk ke sini ya. Intinya lakukan opsi dengan cepat. Lakukan opsi dengan cepat. Misalnya, lagi Kak, nih, tangkis, ya tangkis tadi. Oke, ulangi. Tangkis, nah makanya ini terus cepat, kembalikan. Pun ditangkis, kita harus lakukan opsi selanjutnya. Nah, ini kosong. Pokoknya lakukan opsi secepat mungkin, karena akan berbeda. Apalagi serangan yang membabi buta, kita harus lebih tenang dan menangkap bagaimana dapatnya. Baiklah saudaraku, kali ini akan kita lanjutkan ke teknik yang kedua. Bagaimana teknik kedua? Yaitu serangan di atas kepala. Boleh Kak, pelan dulu. Nah,
opsinya jangan tangkis seperti ini. Bisa jadi ketika kita menangkis maka parahnya kecil ataupun terpeleset ataupun tidak tepat tangkisan kita ke tangan musuh. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Bagaimana solusinya? Kita menghindar keluar tubuh musuh kita dengan mata tetap melihat ke musuh. Ini Kak, pelan dulu, coba. Nah, maka kita menghindar ke arah luar dengan cepat menarik kaki kita setelah badan kita miring dari sebelah situ. Dengan cepat kaki kita menarik ke luar, takutnya serangan susulan. Nah, langsung untuk menyerang musuh kita. Boleh Kak, dari sana. Oke. Ini siapkan tangkisan ke arah wajahnya. Setelah itu ini ketangkis nih. Maka kita fokus untuk melihat pisaunya. Bagaimana posisi pisaunya? Mungkin kan menebas kita kembali, maka akan kita tangkap. Setelah itu kita alirkan ke sini keluar. Jangan lupa tarik kaki kita, jangan nunduk Kak. Tetap kuat, tetap posisi kuat. Tebas. Tarik kaki kita jangan sampai kena. Ini baru dapat opsi untuk menyerang. Ini akan berbahaya jika musuh kita tidak siap. Jadi opsinya kembali lagi kita ulang. Tebas, menghindar, serang, fokus ke golok, jangan jauh. Goloknya tahan. Ya, ditahan. Itu teorinya. Setelah itu baru kita ini tidak dapat serangan, maka kita putar. Boleh serangannya kita tarik ke sini. Ketangkis, boleh Kak ditangkis. Kita putar ini. Nah, ini ketangkis juga. Boleh kita fokus ke sini, pegang pisaunya, boleh kita kembalikan, boleh ini kalau bisa. Nah, juga lepas ini. Ya, jadi gunakan semua titik serang karena di lapangan akan berbeda dengan prakteknya. Oke, cukup dulu teori yang kedua. Pisau. Baru 100. Nah, ini ya. Ya, cukup saudaraku. Terima kasih Kak Syahril sudah dibantu. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita teori dan di lapangan akan tentunya berbeda. Gunakan yang dapat digunakan. Jangan berpatok dengan satu teori, tapi gunakan yang dapat kita gunakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus perkembangan channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.